Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yakni mengenai pasangan yang mesti dihindari. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita berbincang-bincang memang tentang dua karakter atau dua sifat pasangan atau calon pasangan sebenarnya yang harus dihindari sebelum dia menjadi pasangan tetap kita di dalam hidup berkeluarga, Pak Paul. Nah, ini supaya kita bisa melanjutkan dan para pendengar kita juga bisa mengikuti perbincangan kita, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa mengulas sekilas apa yang kita perbincangan pada waktu yang lalu, Pak Paul. Ada kecenderungan sebelum kita ini menikah, Pak Gunawan, kita ya akhirnya membutakan mata ya terhadap fakta. Meskipun orang sudah berkata, jangan loh, ini orang begini loh. Tapi kita berkata, enggak apa-apalah. Kita sering beranggapan bahwa ya orang bisa berubah, ya siapa sih yang nggak punya kelemahan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya menoleransi karakter-karakter tertentu yang memang sangat-sangat berbahaya atau tidak baik bagi pernikahan. Ya, kita telah bahas dua di antaranya, yaitu orang yang kerap berbohong. Kita akhirnya nggak bisa percaya pada dia lagi, dan itu tidak akan meruntuhkan pernikahan. Apapun yang dikatakannya, selalu kita pertanyakan, benar nggak ya? Atau yang kedua adalah orang yang pemukul dan pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul. Nah, pada masa pacaran kalau sudah begitu, ini pertanda buruk. Ya, kita beri peringatan sekali, kalau sampai diulang lagi, kita benar-benar harus berkata, saya nggak bisa lagi bersamamu. Karena apa? Sebab kalau pola ini telah terbentuk, setiap kali dia marah, dia langsung mau mengancam kita, dia mau memukul kita, berarti itu akan menjadi bagian dari kehidupan pernikahan kita. Yang bukan saja buruk bagi jiwa kita, tapi juga buruk bagi anak-anak kita yang harus hidup di dalam ketakutan yang begitu mencekam. Ya, sekarang kita melanjutkan pada karakter yang berikutnya. Karakter itu apa, Pak Paul? Yaitu pasangan yang beremosi labil. Kenapa kita ini kok mesti juga ya menghindar dari orang yang beremosi labil? Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya tentang beremosi labil. Beremosi labil lebih dari sekadar ciri kepribadian sanguin atau melankolik ya. Nah, sesungguhnya kebanyakan kasus emosi labil merupakan buah dari akar kepahitan dan penderitaan di masa lalu. Ya, saya jelaskan ya. Sesungguhnya kita ini lahir membawa sebuah tabung emosi yang kosong. Nah, di dalam keluarga yang sehat, tabung ini akan terisi kasih sayang dan pengarahan dari orang tua. Sekali tabung ini terisi penuh, maka pengalaman seburuk apapun tidak akan dapat dengan mudah memecahkan isi yang padat dan penuh itu. Nah, sebaliknya, jika kita tidak menerima isian yang positif, melainkan negatif, tidak bisa tidak, tabung emosi kita akan terisi kepahitan dan derita. Sekali tabung terisi padat dengan kepahitan dan derita, akan sukar sekali bagi pengalaman positif untuk datang masuk dan menggantikan kepahitan. Itu sebabnya, pada akhirnya orang ini akan terus bereaksi dengan pahit dan negatif. Semua ditafsir dari kacamata buruk, dan sebagai akibatnya, emosinya menjadi labil dan negatif. Apalagi kalau ditambah dengan dia melihat orang tua bertengkar, memukul, saling berteriak, dan sebagainya. Ini adalah lingkup kehidupan yang berpotensi besar pada akhirnya menciptakan emosi labil bagi anak itu setelah dia dewasa. Ya, kita sebagai pacarnya atau calon pasangan hidupnya gitu, Pak, bisa mengetahui bahwa orang ini beremosi labil itu dari mana, Pak? Misalnya nih ya, karena sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, misalkan kita udah janji akan menjemputnya, terus kita terlambat, tapi dia bisa marah, terlambat aja begitu dia bisa marah. Memang nggak mukuli kita, enggak, cuman dia bisa marah terus sampai berjam-jam. Terus hatinya itu tuh rasanya tuh udah gelap, tinggal nggak bisa menikmati lagi sama sekali. Jadi benar-benar satu malam itu tuh habis dah, nggak bisa lagi kita nikmati.
Dan besok pagi juga dia bisa bawa emosinya, marahnya. Atau kalau misalkan ada sesuatu terjadi, dia bisa sedih dan sedihnya itu tuh berlarut-larut. Atau dia lagi murung karena sesuatu terjadi, dia murung terus sampai untuk waktu yang panjang. Jadi sebuah reaksi-reaksi emosi yang memang dalam kadar yang kuat dan dalam kurun waktu yang juga panjang, ya. Dan memang emosinya itu tuh yang tadi saya bilang kuat, jadinya waktu sedih benar-benar sedih sekali, waktu lagi marah sekali untuk waktu yang lama, dan seringkali turun naik. Jadi kita itu tuh pada akhirnya nggak bisa memprediksi, Pak Gunawan, kapan dia akan senang, kapan dia akan nggak senang, karena memang kadang-kadang untuk hal yang terlalu sepele dia bisa menjadi sangat terganggu, kesel sampai berhari-hari atau berjam-jam. Kita sendiri nggak mengerti kenapa kok hal seperti itu tuh harus membuatnya marah atau kesel seperti itu. Jadi sekali lagi sebuah ketidakmampuan menguasai emosi. Nah, tentunya tidak mudah Pak Boleh bisa hidup berdampingan dengan orang seperti itu. Nah, kira-kira kesukaran-kesukaran apa yang bakal kita alami kalau seandainya seseorang itu tetap nekat untuk menikah dengan orang seperti itu, Pak Boleh? Nah, misalkan ya, yang pertama, orang ini nih emosinya mudah terpancing ya. Kadang naik dalam kemarahan, kadang anjlok dalam kesedihan. Karena pada akhirnya kita frustrasi ya. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, kita diam. Salah, bersuara pun salah. Jadi akhirnya tuh ujung-ujungnya kita serba salah. Frustrasi sekali, kita serba salah. Dan karena emosinya begitu kuat dan labil, kita memang benar-benar nggak bisa menjelaskan, Pak Gunawan. Mungkin bisa jelaskan itu kapan-kapan deh, waktu emosinya lagi tenang, lagi baik, barulah dia bisa mendengarkan kita. Tapi kalau enggak, nggak bisa. Kalau kita kan dengan orang lain, kadang-kadang ya juga adalah masalah ya. Tapi kan bisa ngomong, membereskannya. Dengan orang yang beremosi labil nggak bisa. Kalau dia lagi murung, dia lagi sedih, nggak bisa kita ajak bicara. Waktu dia lagi marah, kita nggak bisa juga mendiamkannya. Jadi benar-benar tuh akhirnya kebanyakan orang akan berkata, saya harus menjauh dah, jauhkan dah. Karena apa? Nggak bisa lagi nanti nih. Nanti semuanya salah, saya tersambar api. Tapi orang-orang yang beremosi labil ini sebenarnya kan sekalipun dia marah gitu, tetapi juga bisa cepat tenang gitu, Pak Bang. Masalahnya adalah kalau yang cepat marah, tapi dengan cepat tenang lagi, ya nggak apa-apa. Ini nih bukannya seperti itu, Pak Gunawan. Jadi emosinya itu kalau marah, dia terus marah tuh, dikuasai oleh api kemarahan untuk waktu yang panjang. Untuk alasan yang relatif terlalu sepele untuk itu. Atau dia lagi kesel, hatinya gundah gulana atau cemas. Dia bisa cemas untuk waktu yang panjang. Persoalannya adalah untuk hal-hal yang memang itu tidak masuk akal. Terlalu sepele. Tapi reaksinya bisa begitu kuat. Ada orang yang kalau lagi marah, ya marah karena ada sesuatu yang terjadi. Dia marah karena hal itu besar. Dan habis itu ya udah dia bereskan, dia selesai dan sebagainya. Nah ini bukan. Jadi memang untuk urusan yang terlalu sepele dan kemarahannya atau emosinya itu tuh bisa berlanjut untuk waktu yang panjang. Apakah ini bukan orang-orang yang terlalu sensitif gitu Pak Bos? Jadi terlalu peka perasaannya? Sudah tentu Pak Gunawan. Jadi orang yang beremosi labil memang pada umumnya mempunyai perasaan yang relatif peka ya. Jadi dia mudah sekali bereaksi. Nah, di dalam pernikahan akhirnya dia juga menjadi peka juga ya dengan tindakan-tindakan kita. Kalau dia misalkan melihat kita itu tuh seolah-olah udah sebel sama dia dan kayaknya tuh kita udah mau meninggalkan dia. Wah, dia tambah bereaksi. Sebab kenapa? Sebab memang dia nggak mau tuh kehilangan kita. Karena mungkin sekali dia merasa ya kita suami atau istri yang baik, yang bisa mendengarkan dia dan sebagainya. Jadi dia nggak mau tuh. Maka waktu dia mulai melihat kita kayaknya udah mulai nggak suka dengan dia karena tindakan-tindakannya, dia akan makin mencengkram. Ya makin membatasi ruang gerak kita supaya kita nggak kemana-mana. Ya berarti dia punya kekhawatiran bahwa kita itu tidak mencintai dia lagi atau kurang perhatian terhadap dia gitu Pak Bang. Betul sekali. Dia memang mesti terus-menerus diyakinkan bahwa kita ada di sana untuk dia. Kita berada di sini untuk dia. Dan kita akan terus mencintainya apapun perilakunya. Tapi dia kan juga mempunyai kemampuan berpikir. Jadi ada waktu-waktu dia itu bisa berpikir dan berkata, iya ya, jangan-jangan nanti nih
pasangan saya ini udah nggak tahan lagi sama saya, dan dia mulai memikirkan untuk exit nih ya dari pernikahan ini. Nah, waktu itu terbesit dalam benaknya, dia makin ketakutan, dia makin mau menguasai suami atau si istri. Ya, itu kalau jadi menikah itu dampaknya terhadap anak-anak apa, Pak Paul? Wah, anak-anak jadinya akan sama seperti si pasangannya, yaitu nggak tahu harus bereaksi apa, nggak tahu harus berbuat apa, karena memang nggak bisa diprediksi. Kapan saja tuh untuk hal yang sesepele apapun, orang ini bisa langsung nanti ya bisa ngamuk, bisa kesel, bisa cemas, macam-macam. Jadi akhirnya reaksi dari orang di sekelilingnya adalah berusaha untuk menjaga jarak deh, jangan sampai ada apa-apa. Jangan sampai ada apa-apa. Jadi akhirnya semua orang makin menjaga perasaan dia. Nah, ini ada baik ada buruknya. Makin semua orang menjaga perasaan dia makin merajalela. Tapi susahnya kalau ditegasin, dikerasin, ditegur nggak boleh begitu, memang susah mempan. Kapan-kapan dia begitu lagi, dia ngamuk lagi. Jadi akhirnya memang frustasi sekali. Tapi ini tadi Pak Paul katakan merupakan akibat dari masa lalu itu dengan orang tuanya gitu Pak Paul. Apakah ini masih bisa ditolong, Pak? Sebetulnya bisa, Pak Gunawan. Jadi dalam pembimbingan yang memang harus panjang, dia itu mesti ya dicerahkan ya, sehingga melihat kenapa kok dia begitu. Bahwa ini adalah perilaku yang mempunyai akarnya, yaitu akar kepahitan. Yang inilah yang mesti dibereskan, sehingga pada akhirnya dia bisa mengampuni ya orang-orang yang telah bersalah kepadanya di masa kecil itu. Tapi yang kedua, pada akhirnya dalam konseling dia mesti belajar untuk menguasai dirinya. Bagaimanapun juga dia harus embankan tugas itu pada pundaknya. Sebab kecenderungannya orang ini juga adalah menyalahkan orang sebagai pencetus kemarahannya, membuat dia marah atau membuat dia kesel dan sebagainya. Jadi dia harus tempatkan ini pada perspektif yang tepat. Dialah yang mesti berubah. Ya, Pak Paul, sebelum kita beranjak kepada karakter yang lain yang perlu dihindari, Pak Paul, mungkin untuk pasangan yang emosi labil ini, Pak Paul bisa memberikan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 16 ya, ayat 32 dan pasal 17 ayat 1 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lebih baik sekarat roti yang kering disertai ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ya, orang yang beremosi labil adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Hidup dengannya tidak pernah sepi perbantahan. Pada akhirnya relasi nikah retak sebab kita tidak nyaman berdekatan dengannya. Ya, memang ini perlu dipikirkan sebelum menjalin suatu relasi yang lebih serius seperti pernikahan, Pak Paul ya. Sebelum kita menikah harus kita benar-benar ya lihat. Dan kalau memang tidak ada perubahan, sebaiknya hindari. Iya. Kalau karakter yang keempat apa, Pak Paul, yang mesti dihindari di dalam hubungan ini? Yang keempat adalah pasangan yang hanya mementingkan diri sendiri. Pernikahan adalah tempat ya, di mana diri harus ditanggalkan. Orang yang mementingkan dirinya adalah orang yang tidak memahami kasih dan tidak dapat mengasihi. Ya, sebab kenapa? Berapa besarnya kasih ditentukan oleh berapa besarnya kepedulian kita pada perasaan orang yang dikasihi. Dan berapa relanya kita menyesuaikan diri dengannya. Jadi bisa kita simpulkan Pak Gunawan, orang yang hanya mementingkan dirinya, sesungguhnya belum mengenal kasih. Dan belum dapat mengasihi dengan benar. Iya. Nah, kalau ada orang-orang yang mudahnya kita katakan egois seperti ini Pak Paul ya, apa masalah-masalah yang bisa timbul Pak Paul di dalam hubungan ini? Yang pertama misalnya ini Pak Gunawan, orang yang mementingkan dirinya hanya dapat melihat segalanya dari sudut pandangnya. Dia adalah orang yang kaku dalam bersikap dan menuntut kita untuk memahami dan melaksanakan kehendaknya. Jadi benar-benar sebuah jalan searah. Nggak ada yang namanya jalan dua arah dengan dia. Sesuai kehendaknya, sesuai kemauannya, sesuai pemikirannya. Seperti itulah. Sebab semua dilihat dari kacamatanya. Sulit buat dia menempatkan diri pada diri orang lain atau pasangannya untuk bisa mengerti, oh orang ini begini karena begini. Susah. Pokoknya apa yang dia pikirkan itulah yang harus terjadi dan itu yang benar. Padahal biasanya pada masa pacaran itu orang cenderung untuk menahan keinginannya sendiri Pak Paul. Dan mementingkan calon pasangannya ini gitu. Nah, ada orang-orang yang memang sejak pacaran sebetulnya sudah menampakkan gejala ini Pak Gunawan.
Meskipun tidak begitu jelas. Misalnya ya, kalau dalam masa berpacaran, dia itu tuh susah berkorban. Menjemput kita aja rasanya berat sekali. Mencari-cari jalan supaya kita pulang sendiri lah. Ya, sekali-sekali kita pulang sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya lebih sering dijemput kan lebih baik lagi. Nah, itu orang-orang yang nggak mau repot sama sekali. Dan misalkan dalam perbedaan pendapat, nah dia selalu mencoba memaksakan pikirannya. Dan kalau kita nggak bisa menerima pemikirannya, dia akan diam, dia nggak mau selesaikan. Sebab kenapa? Dia beranggapan dia benar, maka kitalah yang harus menyesuaikan diri dengannya. Jadi ciri-ciri itu sebetulnya sudah mulai terlihat. Jadi memang orang ini selalu minta dipahami tetapi tidak mau memahami orang lain gitu Pak. Tepat sekali, tepat Iya. sekali. Nah, masalah yang lain apa Pak yang sering kali timbul? Orang yang mementingkan dirinya sukar menjalin keintiman, Pak Gunawan. Sebab keintiman dibangun di atas penyerahan dan pengorbanan diri. Nah, orang ini tidak berserah dan ia juga tidak berkorban. Pada akhirnya kitalah yang dituntut untuk terus berserah dan berkorban baginya. Nah, bagaimanakah mungkin menjalin keintiman? Nah, kita tahu Pak Gunawan dalam pernikahan, keintiman itu tuh bagian integral yang penting sekali. Kita rasakan kasih sayang lewat keintiman. Dan kita juga mewujudkan kasih sayang lewat keintiman. Nah, orang ini susah sekali. Dia susah dekat, dia susah membagi. Karena untuk dapat intim, kita harus saling bagi, ya. Kita harus bisa mengerti satu sama lain. Ya, kita harus berani berkorban juga bagi satu sama lain. Inilah hal-hal yang nanti tuh menciptakan keintiman. Nah, karena dia nggak bisa begitu, akhirnya keintiman pun tidak ada dalam pernikahan kita pada akhirnya. Atau mungkin dia mau orang lain intim dengan dia, tapi dia yang nggak mau intim dengan orang lain, begitu Pak? Yang dia maksud dengan orang lain intim dengan dia adalah ya sesuai dengan jadwal dia, sesuai dengan keinginan cara dia. Hanya itu saja. Tapi yang namanya benar-benar intim, ya memang dia nggak bisa. Karena orang yang penuh dengan dirinya sendiri nggak akan bisa memasukkan orang lain ke dalam dirinya. Udah penuh dengan dirinya kok. Semua ruangan dalam hatinya dihadiri hanya oleh dia. Bagaimana dia bisa menghadirkan orang dalam hatinya? Ya sangat susah sekali. Iya, mungkin ada masalah yang lain yang bisa timbul Pak? Orang yang mementingkan dirinya biasanya membawa segudang masalah lainnya. Sebab sifat ini merupakan masalah yang berasal dari keluarga asalnya. Misalnya ya, bila ia adalah anak favorit sehingga selalu didahulukan, ya itu sebabnya ia menuntut kita untuk juga mendahulukan keinginannya. Nah, ini berarti tingkat kedewasaannya rendah. Dan sudah tentu ini berdampak besar dalam membina rumah tangga. Ya, atau dia tidak dihargai sehingga bertumbuh besar dengan keinginan untuk dihargai. Itu sebabnya ia berlomba mendapatkan keberhasilan. Dan hal ini membuatnya berbangga hati. Alhasil dalam kebanggaan yang keluar dari kehausan ini, terbentuk keegoisan yang tidak pernah dapat terpuaskan. Iya. Mengenai anak favorit Bapak ya, itu kan bukan maunya dia gitu Bapak. Jadi biasanya orang tua lah yang membentuk dia menjadi anak yang favorit di keluarga itu gitu Bapak. Nah sayangnya ya akibat kekurangtahuan orang tua ya, sehingga mereka memperlakukan si anak seperti itu, kerugiannya nanti akan ditanggung oleh si anak. Dia akhirnya benar-benar beranggapan dia adalah bukan saja anak favorit, orang favorit di dunia ini. Sehingga ya semua orang harus menganggap dia adalah anak yang atau orang yang favorit, orang yang spesial. Berarti orang harus selalu mengalah dan mengorbankan diri bagi dia. Jadi benar-benar akhirnya orang itu harus hidup mengelilinginya, ya. Bagaimana bisa melayaninya, bagaimana bisa membuatnya merasa senang. Karena itulah yang dulu dialaminya dari orang tuanya. Orang tuanya benar-benar sepertinya tuh melayani dia. Dia adalah anak yang di atas diagung-agungkan. Nah itulah yang sekarang dituntutnya dari orang lain pula. Nah kita tahu ini sebuah sikap yang sudah pasti itu akan membuat orang jauh darinya. Ya, tapi biasanya pada masa pacaran itu biasanya ya, itu pasangannya itu kan selalu memang memfavoritkan dia gitu. Apakah itu bisa memberikan kepuasan terhadap dirinya, Bapak? Pada saat-saat dia masih berpacaran, belum ada apa-apa yang terjadi, ya sudah tentu ya. Dia akan senang, dia difavoritkan, dia dipuja, dia dicintai, dia diperhatikan. Tapi kan kita tahu bahwa kita itu tuh manusia terbatas dan
pada saat-saat tertentu lainnya akan ada hal-hal lain yang menyita perhatian kita. Sehingga kita nggak bisa selalu memberi perhatian kepadanya sebesar itu. Atau yang kedua adalah kita kan nggak selalu bisa sehati sekata dengan dia. Ada kalanya kita juga akan mengeluarkan pendapat kita. Nah di situ tuh baru kita lihat berapa besarnya ego dia yang mementingkan dirinya itu. Kalau dia susah sekali melihat sudut pandang kita. Apa yang kita katakan tuh terus dia bantahnya, terus dibantahnya, dan dia ajukan lagi pendapatnya yang benar. Nah, itu membuat kita akhirnya merasa iya ya, dia memang gak mampu melihat dari kacamata saya. Kita coba objektif, kita tanya orang lain pun berkata, dia yang harus berubah, dia harus mengoreksinya. Tapi dia tetap nggak melihatnya. Nah ini nih kira-kira masalahnya. Ya, jadi kalau memang seperti itu Pak Paul, sebenarnya kan orang yang egois ini, orang yang mementingkan diri sendiri ini akan mengalami kesulitan mencari pasangan hidup itu. Sebetulnya iya Pak Gunawan, sebetulnya iya. Tapi ya tadi kita udah bahas, ada aja orang-orang yang terdesak oleh kebutuhan, ya sudah usianya, ditekan oleh lingkungan, harus menikah lah, apalah, atau ya dikasih nasihat, iyalah nggak apa-apa lah, dia banyak kelebihannya lah. Misalnya salah satu faktor yang seringkali memainkan peranan besar adalah kekuatan ekonomi atau kemapanan ekonomi. Ya sudahlah, dia sudah mapan ekonomi, kerjaannya bagus, mau udah punya rumah, mau apa lagi sih, nyari yang seperti apa sih. Jadi akhirnya banyak orang tergoda berpikir, iya ya mungkin standar saya terlalu tinggi, ya udah dah nggak apa-apa dah. Nah, masalahnya adalah begitu kita masuk ke dalam rumahnya, memang kita akan kehilangan diri kita, Pak Gunawan. Sungguh-sungguh tuh harapnya kita akan kehilangan diri kita sebab dia benar-benar hanya hidup untuk dirinya sendiri. Iya. Tapi apakah masih ada hal lain yang menyulitkan kita di dalam berkeluarga atau berpasangan dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri ini, Pak Paul? Sebetulnya hidup dengan dia sama dengan hidup menghamba, Pak Gunawan. Nah, ini kan sesuatu yang hampir mustahil sebetulnya ya. Kita nggak lagi tuh memikirkan pendapat kita, semuanya harus sesuai dengan dirinya. Kepentingan kita dia juga nggak begitu pedulikan. Kalaupun dia pedulikan hanyalah hal-hal yang memang juga nantinya untuk kepentingan dia. Jadi yang murni untuk kepentingan kita, yang nggak ada dalam pemikirannya. Ya. Nah, apakah kita bisa tahan hidup seperti itu? Saya kira dalam keadaan yang normal ya, nggak ada orang yang bisa tahan hidup seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita akan sangat tertekan. Kita nggak bahagia lagi. Sebab kalau kita mulai mau meminta dia berdialog dengan kita, memperhatikan kita, dia nggak suka. Dia putuskan komunikasi. Dia akan pokoknya lakukan cara dia. Ya tinggal kita duduk berdiam diri dengan tangan terbuka, mulut ternganga. Kapan dia akan datang? Kapan dia akan melihatnya dari sudut kita? Nah ini nih kira-kira ini derita yang harus dialami oleh kita yang menikah dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya memang kalau masa pacaran dan sudah melihat seperti itu ya memang sebaiknya untuk mengundurkan diri aja Pak Paul ya sebelum terjebak dalam kehidupan pernikahan. Tapi kalau sudah masuk di dalam kehidupan pernikahan ya tidak ada cara lain, harus menjalani penderitaan itu Pak Paul. Betul, sebab memang dengan orang seperti ini kalau kita terus ya nggak mau terima kita melawannya, memang perbedaan jarak makin menjauh. Dia makin merasa tuh kita tuh udah nggak di pihaknya lagi. Kita nggak peduli dengan dia. Dan dia merasa, ya kenapa sih harus dekat-dekat dengan kamu sekarang? Saya nggak berutang apa-apa kepada kamu. Jadi dia lebih cepat lagi justru menghindar dari kita. Lebih cepat lagi memisahkan diri dari kita. Nah akhirnya kita tambah kehilangan dia. Jadi serba susah memang. Ya kalau orang yang punya karakter negatif seperti ini Pak Paul ya, itu saling bertemu gitu. Itu bisa jadi suami istri atau enggak Pak Paul? Ya, kebanyakan enggak. Karena memang secara nggak langsung ya di bawah sadar orang seperti ini memang mencari orang yang bermental hamba. Itu. Kalau dia bersama dengan orang yang sehat, yang nggak terima dengan perlakuan seperti ini, dia tahu kok dia nggak bisa. Jadi secara nggak langsung di bawah alam sadarnya dia memang tuh akan lebih mudah tertarik dengan tipe-tipe orang yang ikut, yang baik, yang menghamba. Ya dia akan cari orang-orang seperti itu memang. Ya, jadi seperti orang yang mementingkan dirinya sendiri gini. Kalau ketemu dengan orang yang suka mukul kan habis dia, Pak. Ya, benar-benar kena batunya ya. Tapi biasanya mereka tidak mau dekat-dekat, Pak ya. Enggak. Betul. Dia akan mencari justru
yang memang bisa dianggapnya ya cocok dengan dia, bisa mengertiin dia. Itulah kira-kira pada masa berpacaran yang akan diungkapkan olehnya. Ya saya suka sama dia, dia bisa mengerti saya dan sebagainya. Nah tapi begitu, misalkan dalam pernikahan kita mulai menunjukkan diri kita mulai nggak suka, kita mulai bersih tegang, kita mulai berbantahan dengan dia. Nah kita akan lihat tuh, langsung sikapnya berubah sekali. Dia nggak bisa terima gitu-gituan. Sebab bagi dia orang harus ikut dia. Nggak boleh tuh dia ikut orang lain. Iya, Pak Pol, untuk mengetahui karakter-karakter yang negatif seperti ini kan butuh waktu, Pak Pol. Makanya untuk pacaran, saling mengenal yang lebih intim, lebih dekat seperti itu butuh waktu yang cukup lama sebenarnya, Pak Pol, sebelum kita memutuskan untuk menikah, Pak Pol. Tepat sekali, benar-benar kita bisa simpulkan Pak Gunawan, terburu-buru atau tergesa-gesa adalah resep kehancuran dalam pernikahan. Nggak ada cara lain dah, nggak ada kata-kata lain. Jangan terburu-buru. Terburu-buru itu benar-benar resep kehancuran. Ya, apalagi kalau pernikahan itu terpaksa dilakukan, Pak Boleh, entah karena kehamilan sebelum pernikahan atau karena desakan orang tua, itu kan lebih berbahaya, Pak Pol. Betul sekali. Nah, Ya. Pak Pol, dalam hal ini khusus untuk menghadapi pasangan yang hanya mementingkan diri sendiri ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Saya bacakan Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang mementingkan dirinya sesungguhnya adalah orang yang congkak. Ia menganggap diri dan kepentingannya berada di atas orang lain. Namun Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, orang yang mementingkan dirinya, sebetulnya sedang menuju kepada kehancuran dan kejatuhan. Ya, tentu masih ada banyak karakter-karakter negatif yang lain, Pak Pol, ya. Tetapi yang kita sudah perbincangan dan ada empat macam karakter yang negatif itu sebenarnya cukup untuk kita itu berhati-hati di dalam menentukan pasangan hidup, Pak Pol, ya. Betul sekali. Nah, apa yang kita perbincangan ini akan banyak menolong para pendengar kita. Terima kasih sekali, Pak Pol. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang mesti dihindari, bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.